Wei Lun dan aku adalah kekasih masa kecil. Jika bukan karena kau, kami pasti sudah menikah sejak lama. Mengapa repot-repot berpura-pura menyanjung si bodoh itu di depan si idiot itu? Baisue, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini sepupuku Anmi. Dia baru saja datang dari pedesaan. Aku akan menjadikannya pembantu di rumah. Jadi sepupu itu palsu. Semuanya palsu. Kau telah membohongiku selama ini. Baru sekarang aku mengerti. Sudah terlambat. Karena kau sangat menyukai jepit rambut ini, maka aku akan memberikannya padamu. Di jalan menuju dunia bawah, ingatlah untuk meninggalkan uang tol. Kakak. Teriakan itu terlalu tidak menyenangkan. Pergi. Potong daging menjijikan itu dari tubuhnya. Irisan demi irisan. Dan buang ke laut untuk memberi makan ikan. Apa yang akan kau lakukan? Zhong Weilun, Anmei, semua ini berkat kalian. Ingatlah rasa sakitmu saat ini. Biarkan mereka membayar darah dengan darah. Pusat Kecantikan Haisia. The film was translated and narrated by M Media. Setengah tahun kemudian. Yitian Guru Seni. Aku akan membuat setiap orang yang menyakiti kami membayar harganya satu persatu. Selamat siang Tuan dan Nyonya. Saya kandidat guru seni. Yitian. Kau Yitian. Ini adalah karya-karyaku. Silakan lihat kalian berdua. Apa yang dilukis ini? Gelap dan keruh. Berlumuran darah dan hancur. Dan ini bisa jati guru. Heathcliff anak yatim piatu Gipsy menerima kebaikan dari keluarga Tuan Manor tua. Dengan sponsor mereka, dia menyelesaikan studinya. Namun karena ini, dia juga menderita. Diperlakukan buruk sebagai tanggungan. Tidak sanggup menanggung penghinaan. Dia putuskan balas dendam malam hujan. Dia pisau demi pisau, memotong daging dan darah musuh-musuhnya. Dan menjadikan mereka semua. Dan akhirnya menduduki seluruh manor. Berseraknya angin. Cerita yang bagus. Weilun, apa yang kau lakukan? Cerita yang bagus. Berseraknya angin. Yaitu buku yang sangat bagus. Kenapa kamu sangat manis hari ini? Aku tidak menyangka seseorang semuda kamu benar-benar tahu cerita anti penindasan ini dan anti perjuangan kelas. Heathcliff adalah pahlawan melawan kelas. Dan kau hanyalah penjahat yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Ayo pergi bersamanya. Apa yang terjadi pada matamu? Dulu aku ke gunung sama guruku buat sketsa. Dan tidak sengaja jatuh. Sebuah batu mengenai dan membutakan salah satu mataku. Guruku bahkan berkata bahwa dalam keadaan seperti itu, untuk masih mencapai prestasi seperti itu dalam seni, sungguh tidak mudah.
Nasib ayah tidak diketahui. Keluarga Ji belum dibebaskan. Kamu sangat lemah. Bagaimana aku bisa mempercayakan tugas besar balas dendam kepadamu? Jangan bicara lagi, Kakak. Aku tahu aku salah. Seorang utusan balas dendam tidak memiliki kelemahan. Ingat namamu sekarang, Yitian. Itu tidak terbongkar, kan? Suami kurasa kita harus melupakannya. Jika orang lain tahu bahwa kita mempekerjakan orang buta untuk menjadi guru Xiaoqi, tidakkah orang akan menertawakan kita? Tidak apa-apa, gunakan saja dia. Lihatlah keahlian ini. Tidak lebih buruk dari milik Sheyang. Jangan takut. Wanita gemuk itu sudah mati. Karena suamiku memilihmu. Maka bersikaplah yang baik. Kau orang cacat. Bisa bekerja untuk keluarga seperti kami adalah berkah yang tidak akan ditemukan orang lain, bahkan dalam 8 kehidupan. Ya Nyonya, ruangan rahasia yang semula ada di ruang kerja telah disegel. Aku tidak bisa masuk ke ruang kerja untuk saat ini. Namun, aku melihat-lihat semua kamar. Sekali, aku menemukan bahwa gudang di lantai 1, 5 meter lebih kecil di dalam daripada di luar. 13, 14, 15. Mungkinkah mereka membangun kembali sebuah ruangan rahasia? Brankasnya ada di sana. Kita bisa coba. Cari kuncinya. Buka brankasnya. Bukti ayah tidak bersalah ada di sini. Tiga belas, 14, 15. Kamar ini mirip dengan tata letak kamar lama ayah. Tata letak kamar lama. Ruangan rahasia ayah dulu ada di sana. Aku ingat studio seni tidak di sini. Aku baru saja melihat-lihat. Dan lihat pemandangan sunset dari kamar ini indah. Di masa depan, bisakah aku membawa Xiaoqi untuk membuat sketsa di kamar ini? Kamar mana yang ingin kau gunakan? Beritahu Bibi Xiang. Dia akan mengaturnya untukmu. Terima kasih Nyonya. Ngomong-ngomong. Aku dengar benda asing yang menembus bola mata. Berbeda dengan luka benturan eksternal. Mata milikmu ini adalah mata palsu, bukan? Sebuah dahan menusuk bola mata. Yang sungguh terlalu kejam. Takut menakuti Xiaoqi. Jadi aku membuat kebohongan putih. Kebohongan putih tetaplah kebohongan. Jangan sampai aku tahu lagi kalau kau melakukan trik apapun. Xiaoqi, hari ini bagaimana kalau guru mengajarimu cara mencampur warna? Baiklah, Kalau begitu mari kita campur. Hitam yang berwarna-warni. putih adalah putih. Hitam adalah hitam. Di dunia ini, bagaimana bisa ada hitam yang berwarna-warni? Xiaoqi, bagaimana belajarmu hari ini? Sebenarnya lihat Xiaoqi. Saat kau mencampur semua warna bersama, itu menjadi hitam. Tuan Xiong, Tidak apa-apa. maafkan aku. Tuan Xiong, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ayah berubah menjadi gagak besar. Aku akan melakukannya sendiri. Ada apa? Mengapa kau belum tidur selarut ini? Kenapa kamu sangat cantik? Berhentilah main-main. The Jika film kau was tidak tidur, bayinya translated tetap perlu and tidur. narrated by M Media. Kalau begitu jangan biarkan bayinya tidur juga. Berhentilah main-main.
Biarkan aku yang melakukannya. Mengingat wanita itu, betapa pentingnya Zhang Weilun baginya. Sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika dia berkompromi? Kakak, kau jarang menghabiskan waktu bersama keluarga Zhong bukan? Meskipun Anmi sangat menghargai Zhang Weilun. Tapi anak itu adalah pengaruhnya untuk memantapkan dirinya di keluarga Zhong. Dia tidak bodoh. Aku tidak berpikir dia akan mengorbankan banyak untuk sedikit. Lakukan operasi penghilangan bekas luka seluruh tubuh. Kakak, aku tidak mau. Mereka adalah satu-satunya bukti Ji Besui bahwa dia hidup di dunia ini. Aku ingin menyimpan 72 bekas luka ini. Dengan cara ini, aku bisa selalu mengingatkan diriku sendiri. Nyonya, dia ada di sini. Nyonya, katakan padaku apakah kamu melakukan ini? Aku... Nyonya, bukankah sudah kubilang? Jangan di bawah hidungku. Membuat masalah. Nyonya, aku tidak. Lepaskan pakainya. Berikan dia pelajaran yang setimpal. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kau tidak bisa menelanjangiku. Lepaskan aku. Ada apa? Bukankah ini karya terakhir Tetua Shou sebelum dia berhenti melukis? Aku hanya pernah melihat manuskripnya. Bertahun-tahun aku nggak pernah dengar lukisan itu ada. Aku tidak pernah menyangka itu akan terlukis pada wanita ini. Mungkinkah dia murid terakhir Tetua Shou? Bekas luka ini adalah milik Ji Besui. Satu-satunya bukti bahwa dia hidup di dunia ini. Kamu adalah Yi Tian. Kamu hanyalah sebilah pisau. Sebilah pisau tidak boleh memiliki goresan. Aku akan menjadwalkan operasimu untuk besok. Kakak, aku punya cara. Jadi kamu masih menyembunyikan kartu truf. Sekarang aku bisa tenang. Aku sangat menantikan pameran seni lusa. Ada apa? Meskipun aku buta, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasku. Ambang batas keluarga Xiong terlalu tinggi. Kau harus mencari seseorang yang lebih cakap. Minta maaf. Suami, Aku bilang minta maaf. apakah kau suka hadiah besar yang kuberikan padamu? Aku tidak menyangka gurumu adalah Tetua Shou. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia melukis lukisan sebesar itu di punggungmu? Ketua Xiao, kau terlalu menindas. Kita sepakat untuk kompetisi penyerahan, dan aku menyiapkan kertas zuan terbaik. Tapi kau malah melukis langsung di atas serbet. Bukankah itu meremehkanku? Si gendut kecil, apa yang kamu tahu? Jika ada lukisan di hatimu, apapun bisa menjadi kertas. Sayang sekali bahwa lukisanku ini tidak akan pernah memiliki kanvas sejatinya. Aku akan memberimu naskah ini. Sejak guru memiliki ide ini, dia telah mengejar konsep ini. Tapi lukisan tubuh bagaimanapun juga adalah seni yang khusus. Dan jika itu benar-benar dilakukan, dia takut akan kritik. Oleh karena itu, tidak ada yang bersedia menjadi kanvas. Lalu kenapa kamu mau? Tubuhku ini tidak berharga. Aku di sisi lain berpikir, tubuhmu cukup berharga. Tuan Xiong, tunggu sebentar. Tutup matamu. Baiklah.
Apakah Nyonya masih di sini? Sudah setengah jam. Mengapa dia belum kembali? Memang, aku sudah mencari kemana-mana, dan aku juga tidak melihat Tuan. Mungkinkah dia mengantar guru Yitian keluar dari taman? Apakah itu mobil yang menjemput dan mengantar Yitian? Ya, itu dia. Pergi cari. Cari dengan teliti. Setengah jam. Aku tidak percaya sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Baiklah. Lukisan Xiaoqi. Tidak buruk. Dia memiliki potensi pelukis hebat. Aku menyukai lukisan ini. Jangan bersaing denganku di lelang. Hanya tiruan palsu. Berani dihargai 80 juta. Song Weilun, berapa banyak kekayaan yang telah kau kumpulkan atas nama keluarga Ji? Apa kamu tidak akan keluar untuk berbagi buah kemenanganmu? Tuan, kau mungkin tidak menginginkan kehadiranku sekarang bukan? Barang yang kamu inginkan. Tuan hanya memberikannya padaku begitu saja. Apa kau tidak takut Nyonya akan marah? Jangan pedulikan dia. Sebuah harta seharusnya tertanam di pedang paling tajam. Pertama, beritahu aku. Untuk apa sebenarnya kamu menginginkannya? Dikatakan bahwa apa yang bisa membuat wanita rasional menjadi gila? Bukanlah cinta suaminya, melainkan pengkhianatan suaminya. Apa yang kamu lakukan? Kau berani bertanya padaku, apa yang kalian semua lakukan? Kakak Ipa, apakah kamu salah paham? Karya agung terakhir Tetua Shou adalah pemandangan langka. Semua orang saat ini membuat salinan. Izinkan saya menjelaskan. The film was Hari itu aku translated melihat and kalung Nyonya. narrated by Aku menemukan Amnesia. gayanya sangat unik. Itu akan melengkapi lukisan di punggungku. Makanya aku pengen pinjam sebentar dari Tuan. Aku tidak menyangka Nyonya akan salah paham. Aku benar-benar minta maaf. Di siang bolong, telanjang di depan banyak orang. Dan kau masih menyombongkannya? Nyonya tolong jaga ucapanmu. Tidak masalah jika kau meremehkanku. Aku hanya seorang model. Tapi posisi apa yang kau berikan pada para pelukis ini? Dalam situasi apa kau berada? Pelukis, melakukan hal-hal seperti itu di balik pintu tertutup. Benar-benar menjijikkan. Cukup. Dasar orang rendahan yang memalukan. Keluar. Keluar. Jika ada yang memalukan itu kau. Apa ini? Tuan tolong jangan lihat aku. Kau membuatnya terdengar seperti itu milikku. Jika bukan milikmu lalu milik siapa? Tadi malam, bagaimana kau bisa membuktikan itu aku? Tanpa bukti itu, fitnah. Semua orang melihatnya. Dia yang tidak masuk akal duluan. Kita semua bisa bersaksi untuk Guru Yitian. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Ini semua bikin nenek tua ini bosan sejak lama. Kau meminta bukti dariku. Aku membuatmu mendapatkan bukti. Cukup. Hentikan. Perutku. Apa kamu baik-baik saja?
Karya agung terakhir Tetua Shoal? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. 800 juta dalam sehari. Semuanya terserap. Jadi di masa depan dia sendiri sudah cukup. Siang mungkin tidak akan dibutuhkan. Kamu terhadap adik laki-lakumu ini cukup simpatik. Anak ini terlalu keras kepala. Terlalu kaku. Aku takut dia akan merusak rencana besar kita. Tidak menyentuh adikmu tidak apa-apa. Tapi istrimu. Pada akhirnya adalah masalah. Masalah hari ini. Hampir dihancurkan olehnya. Anmi tidak bisa disentuh, untuk saat ini juga. Identitasnya masih berguna bagiku. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa membaca satu kata pun. Identitas macam apa yang mungkin dia miliki? Aku memperingatkanmu. Yang hebat gak bisa selembut wanita. Tuan Sue kamu belum lupakan. Dia masih menantu keluarga Ji. Kita tidak mendaftarkan pernikahan kita. Belum menikah secara resmi. Belum menikah. Kakak jangan menakutiku. Kakak. Ayah membuat surat wasiat sebelumnya. Setiap anak yang kamu dan aku miliki akan menerima 5% saham. Aku awalnya berpikir dia melakukan semua ini karena dia tidak mencintaiku. Tapi dia sudah menjadi Nyonya Xiong begitu lama. Dan dia masih mengendalikan grup Ji. Kakak tenanglah. Kakak. Kakak, aku sudah menemukan buktinya. Aku bisa membersihkan nama ayah. Kamu tidak bisa membersihkan namanya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Apa artinya ini? Artinya, kamu dan aku masih kerabat langsungnya. Grup Ji memeriksa setiap tahun kepemilikan saham para pemegang saham. Apakah mereka menemukan sesuatu? Tidak. Uang itu bahkan tidak pernah disentuh. Bunuh kedua binatang itu. Kakak. Baisue. Kakak. Dengarkan aku. Apakah benar bahwa selama kita menemukan rekening yang digunakan untuk mencuci uang bagi mereka, itu bisa menjadi bukti kejahatan? Aku ingat. Orang yang awalnya kita pilih untuk disponsori, awalnya adalah adik laki-laki Song Wei-lun. Mengenai mengapa kemudian itu menjadi Song Wei-lun, mungkin hanya dia yang bisa memberikan jawabannya. Karya agung ilahi terakhir Tetua Shoal? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Garis-garis ini, tekstur-tekstur ini ditempatkan pada kulit seorang gadis muda, benar-benar membuat hati berdebar dengan keinginan. Universitas terkemuka hanya menghasilkan sampah semacam ini. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Dasar pria buta bau omong kosong apa yang kamu ucapkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang penting? Secara halus Anda adalah model telanjang. Secara terus terang, bukankah Anda hanya menjual diri? Siapa tahu trik apa yang dia gunakan untuk membujuk Tetua Yo agar melukisnya. Dia 70 tahun ini bukan? Dia cukup bersedia memanjakan diri. Kamu jati besar kepala. Begitu bersemangat untuk memamerkan diri. Sahabat itu pamer aja di lapangan. Biarkan seluruh sekolah melihat. The film was translated Lukisan tubuh. and narrated by M Media. Ini bertujuan untuk mendobrak tradisi dan tabu, dan memperluas ranah keindahan. Sebagai mahasiswa Akademi Seni Rupa, tidak memiliki mata yang melihat keindahan, tapi kamu bahkan tidak bisa membedakan antara lukisan tubuh dan tubuh manusia. Hak apa yang kamu miliki untuk duduk di sini? Kakak, aku bertanya-tanya, apakah aku salah memilih orang? Bagaimanapun kau melihat Xiang Seyang ini, dia tidak terlihat seperti akan membantu mereka mencuci uang sebanyak itu. Anggota keluarga Xiong pandai menyamarkan diri. Bukan berarti Anda belum pernah mengalaminya sebelumnya.
Ini kamu. Xiaoqi. Paman, lihat lukisanku. Xiaoqi luar biasa. Paman membawakanmu kue. Ada di kulkas, ambil sana. Kakakku benar-benar belum menyerah. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu sebenarnya? Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dari melukis. Kamu mau membebaskan diri dari dirimu untuk memperluas cakrawala estetika. Aku sangat mengagumi tekad ini. Pergi dari sini. Kamu pasti akan bisa mengamankan masa depan yang baik. Keluarga Song bukanlah masa depanmu. Apa kau takut aku akan merusak Xiaoqi? Jangan khawatir. Usia berapa harus terpapar? Gaya seperti apa? Aku tahu apa yang pantas. Ini tidak ada hubungannya dengan ini. Apa kamu tahu? Sudahlah, berapa banyak uang yang kakakku berikan padamu. Aku akan membayar 2 kali lipat. Pergi dari sini. Kau bukan majikanku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Tapi aku punya 100 tara untuk memaksamu pergi. Kamu pasti sudah dengar. Sebelum kamu datang, banyak guru. Semuanya dipaksa pergi olehku. Anak ini terlalu keras kepala dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Aku takut itu akan merusak rencana besar kita. Apa aku benar-benar membuat pilihan yang salah? Zhong Xiang dan mereka tidak bekerja sama. Tuan, cepat pakai bajumu. Bagaimana jika kamu masuk angin? Sekarang buktinya sudah tidak ada. Kau tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Kenapa kau masih di sini? Jika kau benar-benar tidak tahan, maka tangkap saja aku. Aku benar-benar tidak beruntung. Bagaimana bisa aku bertemu dengan orang sepertimu? Di tanganmu. Itu adalah stretch mark kan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lukisan tubuh. Juga karena stretch mark. Kamu secara khusus memilih pola bunga. Menggunakan tekstur stretch mark untuk melengkapi pola bunga. Langkah ini memang cerdik. Tapi Penatua Shul hanya memiliki 1 murid seumur hidupnya. Secara kebetulan, aku kenal orang itu. Keluarga Ji pelit, mereka hanya memberi 800.000. Daripada membuangnya padamu. Lebih baik memberikannya kepada saudaramu. Oh ya, nanti katakan saja bahwa kamu tidak ingin diobati lagi. Apakah kamu mendengarku? Aku. Bicaralah. Pergi. Namanya Ji Baisui. The film was translated Bagaimana bisa? and narrated by Bagaimana dia bisa Nvidia. tahu? Aku juga merasa sangat aneh. Wajahmu. Bentuk tubuhmu. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kebiasaan hidup seseorang. Estetika. Tidak bisa diubah. Ini adalah karya Ji Baisui. Kau juga sudah bilang, Ji Su adalah murid ketua Shu, karena kita memiliki guru yang sama. Wajar jika gaya lukisan kita agak mirip, bukan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan stretch mark di tanganmu? Di dunia ini, Ji Su bukan satu-satunya orang gemuk. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kenapa dalam semalam anggota keluarga Ji entah meninggal atau terluka dan kakakku menjadi pemilik rumah ini. Mengenai masalah saudaramu, kenapa kau tidak bertanya pada saudaramu daripada bertanya padaku di sini? Apa kamu berani mengatakan bahwa kamu benar-benar tidak mengenal Ji Baisui? Tuan Song, kau terus-menerus di depanku menyebut wanita lain. Itu benar-benar menyakitkan hati. Siapa sebenarnya Ji Baisui? Apakah dia lebih cantik dariku?
Ya, kamu memang tidak seperti dia. Semua orang menertawakannya karena gemuk, tapi di mataku, dia berbakat dan ceria. Tidak sepertimu. Yang setengah buta. Benar. Aku lancang. Tapi tidak peduli apa niatmu. Aku akan mengawasimu dengan ketat. Dan aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tunggu saja dan lihat. Weilun. Weilun. Nyonya. Ini masih pagi. Semua orang mungkin masih tidur. Dia tidak tahu aku sudah kembali. Aku akan memberinya kejutan. Apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja kembali dan sudah membuat keributan di sini. Apakah kamu akan membiarkan orang tidur atau tidak? Zhang Weilun. Zhang Weilun. Zhang Weilun. Zhang Weilun. Dia hamil. Sebulan kemudian, Aku tahu aku tidak salah. Bibi Zhang. Cepat rebus beberapa ayam betina tua untuk menyehatkan Yitian dengan baik. apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau jelas-jelas tidak hamil. Dan luka di tanganmu. Sembuh. Ini nomor telepon tetua Shu. Jika ada apa-apa tanyakan padanya. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan menimbulkan masalah tambahan. Apakah kamu pikir seluruh alat kontrasepsi bisa menipu semua orang? Apa yang kamu pikirkan? Lihatlah dirimu sekarang. Setelah beberapa mangkuk sup ayam, gula darahmu melonjak seperti ini. Jika kamu terus seperti ini, diabetesmu akan terungkap cepat atau lambat. Kakak. Bukankah kau mengajariku? Tidak ada risiko, tidak ada hasil. Aku tidak pernah berniat untuk menyembunyikannya terlalu lama. Lagi pula, Song Weilun saat ini sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kau tidak merebutnya sekarang, aku takut tidak akan ada kesempatan lain. Aku semakin tidak mengerti kamu sekarang. Tujuan kita, bukankah Wang Jinfang? Kakak, tujuan aku melakukan ini justru untuk membuat Wang Jinfang mengipasi api semakin besar. Bajingan. Hati-hati dengan kesehatanmu, Nyonya. Mereka semua sekarang menginjak-injak kepalaku. Apa gunanya tubuh ini bagiku kalau begitu? Tolong jangan gelisah. Hari ini aku mendengarnya. Itu benar sekali. Bukan hanya itu. Aku juga menemukan ini. Aku dengar, ada obat tradisional suntikan untuk kehamilan palsu. Mungkinkah suntikan ini panggil Zhang Gizong kemari untukku? Ya, bukankah dia suka berakting? Kalau begitu aku akan menyiapkan panggung untuknya. Ibu, aku sengaja mengundang seorang dokter hari ini untuk memeriksa Yitian secara menyeluruh.
Kondisi janin Yitian sangat baik. Apa yang perlu dilihat? Setiap kali melibatkan dokter, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Mungkin saja begitu, tapi aku melihatnya. Dan dia masih tidak terlihat hamil. Wei Lun dan aku butuh 5 tahun untuk anak kedua. Dia hamil hanya dalam 1 bulan. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Perutmu sendiri tidak kooperatif. Dan sekarang kau menyalahkan orang lain. Kau berani mengutuk cucuku? Aku akan memukulmu sampai mati. Nyonya besar, Nyonya tidak tega melihat Anda ditipu oleh wanita simpanan ini, dan aku ada di kamarnya saat itu. Dan aku menemukan ini. Aku tahu kehamilannya mencurigakan. Apa ini? Kembalikan padaku. Obat ini tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Apakah itu ada hubungannya? Aku akan tahu sekilas. Dokter Anda akhirnya tiba. Sang Guisyong dokter keluarga Ji. Sang Guisyong, kau akhirnya muncul. Kakak Zhang sudah tahu tentang kehamilan palsuku. Anmi juga akan segera tahu. Kalau begitu Dokter Zhang, tolong periksa baik-baik. Mereka ingin membongkarku. Jadi mereka pasti akan mencari dokter berpengalaman untuk datang ke sini. The film was translated and narrated by M Media. Shang Guizhong. Kakak, Kamu sudah dewasa. Kamu punya ide sendiri. Aku percaya bahwa bahkan tanpa saudaramu, kamu akan tetap melakukannya dengan sangat baik. bukan begitu. Kakak, kau salah paham padaku. Dulu ayah tiba-tiba meninggal karena sakit saat pengawalan. Satu-satunya yang bisa kupikirkan adalah asma. Tapi selama bertahun-tahun, obat ayah selalu didapatkan dari Shang Guizhong. Kakak, langkah ini sangat penting. Kakak Guizhong menderita diabetes tipis 1. Apakah itu tidak bisa disembuhkan? Tidak apa-apa. Ini hanya suntikan sebelum makan. Tapi aku tidak bisa. Ini adalah tanda eksklusifmu. Nanti, berhenti setelah mencapai sini. Mengerti? Ini, benda apa ini sebenarnya? Insulin. Insulin. Mari kita minta Dokter Zhang menjelaskannya dengan benar. Obat ini dan kehamilan, apakah ada hubungannya sama sekali? Apakah ini benar-benar semacam obat tradisional? Insulin adalah obat yang digunakan oleh pasien diabetes. Itu bukan suntikan kehamilan palsu. Lagi pula, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Tidak mungkin. Aku jelas mendengarnya saat itu. Bibi, kau harus membelaku dan anakku yang belum lahir. Jangan khawatir. Dasar jalang. Dan kau masih berbohong. Apa yang kau lakukan? Perutku. Cepat panggil ambulans. Gawat darurat. Dokter Zhang, menantuku ada di tanganmu. Kau harus menyelamatkan anak dalam kandungannya. Dokter Zhang. Ibu, apa yang kau teriakan? Apa yang perlu diteriakan? Kau telah melakukan hal yang keji. Apa kau masih berharap aku mengakuimu? Aku memberitahumu, kau sebaiknya berdoa agar anak dalam kandungan Yitian baik-baik saja. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar dengan anakmu. Keluar. Nyonya, silakan pergi. Jangan menghalangi pekerjaan kami. Anak dalam kandungannya ini. Apakah itu asli atau palsu? Itu bukan urusanmu. Silakan pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Panggil keamanan. Zhang Guizhong, jangan coba-coba bersikap sok berkuasa padaku. Haruskah aku memanggil direktur kemari juga? Biarkan dia melihat perbuatan baik apa yang sudah kau lakukan selama bertahun-tahun ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bunuh dia untukku. Ini, Lakukan seperti yang kukatakan. Aku akan membantumu merahasiakannya dari Wei Lun. Aku tidak akan mempersulitmu. tapi membunuh seseorang tanpa alasan, terutama di rumah sakit, akan sangat merepotkan. Kalau begitu setidaknya bunuh anak haram ini untukku. Zhang Guizhong, jangan menguji kesabaranku lebih jauh lagi.
Drama sekali. Kamu mendengar semuanya. Baisue, maafkan aku. Kau sama sekali tidak terlihat terkejut. Tanda salju itu, hanya Baisui dan aku yang tahu tentang itu. Aku bisa tahu, kamu melakukan operasi plastik. Jika aku bahkan tidak bisa mengenali ini, maka keluarga Ji bertahun-tahun membimbingku akan sia-sia. Keluarga Ji, beraninya kau menyebut keluarga Ji di depanku. Saat kau membunuh ayahku, kenapa kau tidak berpikir bahwa keluarga Ji yang membesarkanmu? Bukan aku, sungguh bukan aku. Hari itu Anmi datang kepadaku untuk meminta obat. Dia meminta dosis tambahan, semprotan nitrogliserin. Dia bilang Xiang Weilun punya adik laki-laki yang menderita penyakit jantung. Tak terlalu dipikirkan ku berikan padanya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Nitrogliserin. benar, fungsi nitrogliserin adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Fungsi salbutamol adalah untuk melebarkan bronkus. Ketika serangan asma terjadi, tidak peduli seberapa nitrogliserin melebarkan pembuluh darah, itu tidak berguna. Jadi penyebab kematian Tuan Ji adalah serangan asma tanpa penanganan tepat waktu. Itu dia. Ternyata itu dia. Dia membutakanku. Belum cukup dia membuat kakakku terikat kursi roda. Dia bahkan membunuh ayahku. Ini dia. Bangsal ini, hanya kartu kunci Anmi yang bisa membukanya. Saat masuk mengganti obat normal, saya hanya bisa melakukannya di bawah pengawasannya. Tenanglah. Dengan saya mengawasinya, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Adapun kamu, kondisimu saat ini sangat tidak beres. Haruskah saya mencari seorang psikolog untuk memeriksamu? Aku tidak sakit, kenapa aku harus ke dokter? Lagi pula kakakku baik-baik saja. Dia masih menungguku di rumah. Oh tidak. Mungkinkah itu gangguan stres pasca trauma? Bagaimana mungkin aku bisa masuk? Kartu kunci Anmi. Selama kita mendapatkan kartu itu, saya akan mengatur sisanya. Baiklah. Bibi. Nani yang itu. Aku sudah mengusirnya. Kau bisa tenang sekarang. Istirahatlah yang baik di rumah. Setelah kesehatanmu sedikit membaik, kau dan Weilun bisa punya anak lagi. Bibi, kembali terburu-buru tidak akan membantu. Kita harus mencari cara agar mereka pergi. Ada apa denganmu? Aku juga tidak tahu. Aku selalu merasa sangat tidak nyaman. Begitu aku memasuki pintu ini, Bibi, tak ku sembunyikan darimu. Aku memimpikan bayinya kemarin. Bayi itu terus menyalahkanku. Menyalahkanku karena, kenapa aku membawanya untuk tinggal di tempat yang tidak bersih ini, Bibi? Apakah ada hal-hal tidak bersih di rumah ini? Apakah ada yang meninggal di sini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Bayi yang mengatakannya. Bayi itu berkata, jika aku terus tinggal di tempat dengan energi yang kuat ini, aku takut, aku mungkin tidak akan pernah bisa hamil. Energi yin. Jangan terlalu memikirkannya. Bukankah itu hanya energi yin? Aku tahu. Bagaimana menanganinya? Serahkan padaku. Gadis sialan ini, dia membunuh cucuku. Dengan dia di sini, garis keturunan keluarga Zhong akan berakhir. Anak Yitian dikutuk sampai mati olehnya. Ini semua tahayul, omong kosong. Semua tetua di desa mengatakan begitu. Serahkan padaku. Ibu, bukankah mereka semua cucumu, laki-laki atau perempuan pentingkah? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah banyak berbuat untuk keluarga ini. Aku tak bisa dibandingkan dengannya. Dan bajingan di perutnya. Kau ini apa? Kau pantas dibandingkan dengan Yitian. Anak Yitian adalah pewaris sejati keluarga Zhong kita. Dua anak yang kau lahirkan hanyalah pencari uang. The film was translated and narrated by M Media. Departemen Rawat Inap. Ya yang ini. Saya akan menunggumu di luar.
Ji Baishu. Mencuri kue lagi. Kakak, Saya tidak akan tertipu oleh itu. Baishu. kakak. Kenapa kau memanggilku Besui? Aku Yitian. Ini nama yang kau berikan padaku. Kakak, aku tahu aku salah. Aku tidak akan bertindak sendiri lagi. Tolong jangan marah padaku ya. Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang seperti ini? Kakak. Kau mau kemana? Tolong bawa aku bersamamu ya. Kakak bilang. Yitian adalah pedang. Aku akan menjadi di tanganmu. Pedang paling tajam. Tapi sebuah pedang. Bagaimana bisa tanpa seorang master? Kau bilang bukankah begitu? Gadis bodoh. Bagaimana mungkin kamu menjadi sebuah pedang? Kamu bukan sebuah pedang. Jangan menangis. Kamu tidak akan terlihat cantik jika kamu menangis. Kakak. Kalau begitu aku akan tersenyum setiap hari mulai sekarang. Bisakah kau tidak pergi? Dulu. Baishu kita dulu. Paling takut kegelapan. Sekarang demi aku. Dia hidup terus-menerus dalam kegelapan. Bukankah itu sangat sulit? Aku selalu mengajarimu untuk menghilangkan kelemahanmu sendiri. Jadi kakak adalah kelemahanmu. Tidak. Kakak. Kau bukan kelemahan. Kakak adalah kekuatan. Adalah pelindung. Adalah orang yang selalu mendukungku dari belakang. Yitian juga tidak takut gelap. Selama kakak ada di sini, Yitian tidak takut apapun. Jadi kakak. Kakak tolong jangan tinggalkan aku ya. Aku juga tidak ingin pergi. Baishu kita baru berusia 22 tahun. Masih sangat muda. Betapa aku kakakmu ingin melihatmu tumbuh dewasa. Tapi ibu dan ayah sudah datang menjemputku. Kesehatan mereka tidak baik. Tidak baik membuat mereka menunggu terlalu lama. Kalau begitu bawa aku bersamamu. Kakak bawa aku bersamamu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Xieyang adalah anak yang baik. Dengan dia di sisimu, aku tenang. Tidak. Aku tidak ingin siapapun kecuali kakakku. Aku hanya ingin kakakku. Kakak. 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 Kak. Kenapa kau? Sampai kapan kau akan terus melarikan diri? Jasad kakakmu masih di rumah sakit. Tidak ada yang mengklaimnya. Apa kau berharap An Miyang mengurus pemakaman untukmu? Kau bicara omong kosong. Kakakku belum mati. Baiklah. Terus saja menipu dirimu sendiri seperti ini. Bagaimanapun kau baik-baik saja. Tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhong Xiang. Kau masih tertawa? Kau marah. Kau memukul orang. Dan kau cukup kuat. Tentu saja itu pantas ditertawakan. Dasar orang gila. Ya, aku gila. Bagaimana mungkin aku tidak gila? Sejujurnya padamu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku selalu menjadi orang yang ditinggalkan. Satu-satunya saat aku dipilih dalam hidupku adalah olehmu dan kakak G. Xieyang, kamu berusia 16 tahun ini. Usia 16 tahun berarti kamu sekarang seorang pria kecil. Seorang pria harus bertanggung jawab atas kata-kata yang telah diucapkannya. Tatapan mataku dan katakan lagi, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan slot donasi kepada kakakmu? Kak, apa yang sulit dari ini? Keluarga kita mampu membelinya. Cukup urus kedua kakak. Jangan memperburuk keadaan. Aku bertanya pada Xieyang. Aku tidak. Aku juga ingin seperti kakakku. Memiliki tubuh yang sehat. Kuliah di universitas terkenal. Aku juga ingin melukis di masa depan. The film was Anak baik. translated and Aku memang tidak narrated salah by menilaimu. M Media. 72 pisau.
Kau mau kemana aku akan mengantarmu. Urus urusanmu sendiri. Kakak Ji tidak akan mau melihatmu sedih seperti ini. Aku memberitahumu. Mulai sekarang kau tidak diizinkan untuk menyebut nama kakakku. Aku. Dan, tidakkah kau ingin tahu apa yang kakakmu lakukan? Di kompartemen rahasia rak bukunya, ada USB drive. Cari kata sandinya dan beritahu aku. Maka aku akan memberitahumu apa yang kakakmu lakukan. Waylon, bagaimana dengan 30 lukisan itu? Dengan Yitian di sana. Presiden Su tenang saja. Tuan, anggur. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Xiong, Saat ini, bukankah seharusnya kamu di rumah melukis? Waylon, jelaskan. Maaf Tuan Sue. Apakah ada kesalahpahaman? 30 lukisan itu akan sesuai jadwal. Ikut denganku. Kamu bisa bicara sekarang kan? Mengapa sebenarnya kamu pergi dari rumah? aku takut. Saat aku di rumah sakit, aku dengar. Mendengar apa? Mengapa kamu begitu takut? Aku dengar bahwa di lokasi kecelakaan mobil Nyonya Tua, ditemukan tong bensin. Nyonya Tua dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Siapa yang mengatakan itu? Itu adalah orang-orang yang mengikuti ambulans. Aku juga dengar bahwa rumah sakit tempat aku menginap memiliki bangsal khusus. Dan yang tinggal di sana adalah dia. Dia tinggal di sana. Baiklah. Jangan bicarakan itu. Hanya saja seorang. Orang biasa hilang dari rumah sakit kan? Apa yang perlu ditakutkan? Atau apakah kamu takut Anmi akan menyakitimu? Jangan khawatir. Aku membelikanmu studio seni di luar. Kamu tidak perlu berurusan dengannya. Kakak, apa sebenarnya yang salah? Bisakah kau memberitahuku? Langkah mana yang sebenarnya salah? Kenapa kau pergi? Sementara aku hanya bisa menangis di bahu musuhku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir, apa yang harus aku lukis untuk gambar terakhir? Bagaimana kalau melukis berseraknya angin? Apakah itu yang kamu bawa saat kamu datang untuk wawancara? Mengapa melukis itu? Itu hanya inspirasi mendadak. Beberapa hari terakhir ini, aku membaca ulang buku itu. Aku terus berpikir, jika Tuan Muda telah meninggal, Heathcliff hapus semua yang terhubung dengannya dan membasmi mereka semua. Akankah akhir cerita berbeda? Cerdas memang. Baiklah, kalau begitu berseraknya angin saja. Mengapa listrik padam? Bibi Zhang. Bibi Zhang. Sialan. Setelah Bibi Zhang pergi, tidak ada satupun pelayan yang berguna di rumah. Apa mereka semua tidak berguna? Listrik padam dan tidak ada yang menyalakan lilin. Waylun, kapan kau kembali? Cepat. Bantu aku mengambil obat asmaku. Yang ini, Ya. Suami jangan main-main. Berikan aku obatnya cepat. Ini bukan masalah yang bisa ditertawakan. tentu saja aku tahu. Bagaimana Pak Tuaji meninggal? Kamu dan aku sama-sama tahu betul. Bagaimana ibuku meninggal? Aku sama sekali tidak tahu. Bukankah ibu meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan? Masih mencoba menipuku. Zhang Weilun, kau bisa lakukan ini padaku. Jangan lupa, jika bukan karena aku Ji Zhoubai untuk berurusan denganku, bagaimana mungkin kau bisa? Kamu justru mengingatkanku, Ji Shoubai. Kamu membunuhnya kan? Aku tidak membunuhnya. Si lumpuh itu mencari kematiannya sendiri. Betapa kejamnya kamu. Kamu bahkan membunuh suamimu. Sekarang aku suamimu. Kamu tidur di sampingku setiap hari. Kamu berpikir cara membunuhku. Weilun, kau tahu aku tidak akan. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Suami, apa yang kau pegang itu? Sebuah kejutan untukmu. Ini adalah sesuatu yang sengaja kusiapkan untukmu. Bunga-bunga untuk pemakamanmu. Demi pernikahan kita, aku tidak akan sepenuhnya tanpa belas kasihan. Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu hidup? Kamu putuskan sendiri. Ngomong-ngomong, membunuh Pak Tuaji juga idemu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan punya inspirasi ini hari ini. Jangan hanya berdiri di sana. Ambil obatnya. Nyawamu adalah yang terpenting. Sebenarnya aku sudah terbiasa dilayani olehmu. Aku tidak harus membunuhmu. Kesalahannya karena
kamu adalah istri Jesu Bai. Kau dan aku sama-sama bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu membunuh Patuaji. Kamu juga membunuh Jesu Bai. Bahkan mata Ji Baisul. Kamu cungkil. Kamu telah melakukan dosa besar. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa mengirimmu ke bawah untuk menebusnya. Apa kau pikir? Bunuh aku keluar gaji milikmu. Bermimpilah. Aku lupa memberitahumu. Ji Baisu sama sekali belum mati. Apa katamu? Di mana dia? 72 sayatan. Jelaskan dengan jelas di mana dia. Obatnya. Bicara. Tua, Nyonya mengalami serangan asma. Penanganan tidak tepat waktu, dan dia telah meninggal dunia. Besok pergi ke pemakaman, dan berikan dia pemakaman yang layak. Ya, Tuan. Sudah selesai membaca. Apa yang sebenarnya perlu disesuaikan? Ji Baisu. Sama sekali belum mati. Tuan. tanyakan saja pada Nyonya. Mulai sekarang. Dia adalah Nyonya rumah ini. Ya. Kalau begitu Nyonya. Tidak ada yang perlu disesuaikan. Barang-barang yang kubawa, kau bisa meletakkannya di studio seni, baik. Tuan Jong sudah kembali. Xiang sudah kembali. Kamu boleh pergi dulu. Kamu datang tepat pada waktunya. Kemarilah. Biar ku perkenalkan kamu. Ini adalah calon kakak iparmu. Sapa dia? Ku bilang sapa dia. Anak ini. Mengapa dia begitu linglung? Tidak apa-apa. Xiang masih muda. Dia butuh waktu untuk menerima orang dan hal-hal baru. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Baiklah. Adik ipar laki-laki masuk ke kamar kakak ipar perempuan. Ini tidak pantas kan? Apa kau tidak kedinginan? Kata sandinya adalah 190702. 5 tahun yang lalu, hari kau menikah dengannya. The film was translated and Mungkin. narrated Jangan by bicara M. hal-hal Media. menjijikan. Aku dengar, para pembunuh semua suka kembali ke tempat kejadian untuk melihat-lihat. Mungkin karena psikologisnya. Aku mencobanya. Kata sandinya benar. Jika kau tidak mengambilnya segera, aku akan menyesalinya. Zhong Xiang, Ya, kakakku sudah mati. aku minta maaf. Apa yang harus kulakukan agar kau merasa sedikit lebih baik? Karena kakakmu membunuh kakakku. Maka bayar dengan nyawa kakakmu. Bagaimana kalau begitu? Kaulah yang melukai dia dengan 72 sayatan. Kami juga bertindak atas perintah. Jangan khawatir, mereka juga tidak akan lolos. Semua mitra bisnis menghilang. Apel. Sebagian besar mitra bisnis menghilang. Beberapa sudah ditangkap. Beberapa ditangkap secara misterius. Semua tubuh mereka cat merah. Dengan 72 tanda di atasnya. 72 nilai. 72. Tuan, ada satu hal lagi. 2 preman dari setengah tahun yang lalu. Anda minta saya mengawasi gerak-geriknya. Juga menghilang kemarin. Ketika mereka ditemukan, tubuh mereka juga memiliki tanda yang sama. Siapa sebenarnya yang menentang kita? Mungkinkah dia benar-benar kembali? 72 sayatan. Bicaralah yang jelas. Tuan, haruskah kita meminta bantuan Presiden Sue? Diam. Begitu dia tahu pameran seni itu, mungkin menghadapi komplikasi tak terduga. Menurutmu dia akan melepaskanku? Kirim lebih banyak personel. Bagaimanapun juga temukan dia, dan seret dia keluar untukku. Biarkan dia tahu bahwa, siapapun yang berani menghalangi jalanku, akan mati semua. Apakah aku akan mengganggu pekerjaanmu seperti ini? Tentu saja tidak. Antara kamu dan aku, apakah masih perlu formalitas? Semuanya sudah digambar. Tinggal yang terakhir. Tinggal yang terakhir.
Sudah lama sekali. Apa yang sudah kamu lakukan? Maafkan aku. Aku terlalu cemas tadi. Pameran seni besok melibatkan transaksi 30 miliar. Aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi. Masalah-masalah ini serahkan kepada para pelayat mulai sekarang. Tanganmu adalah untuk melukis. Jangan khawatir, sebelum besok pasti akan dikirimkan. Bersulang. 30 miliar. Sayang sekali, uang ini kau tidak akan bisa mendapatkannya. Kau sudah mengotori studiku. Maafkan aku. Apa kau pura-pura bodoh denganku? Zhong Xiang, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan? Apa kau pikir membunuh semua orang itu bisa mengganti nyawa Zhong Weilun? Buktinya ada di tanganku. Aku akan melaporkannya sendiri besok. Apa tidak apa-apa? Pameran seni tidak akan dibuka besok. Apa tidak apa-apa? Apa kau pikir aku akan melepaskannya? Apakah Zhong Weilun akan hidup kalau begitu? Apa kau tahu siapa Presiden Su? Jika kau menyinggungnya, apalagi kakakmu, kau dan aku, dan seluruh grup Ji akan hancur. Jadi besok di pameran seni, aku harus menyerang dengan tegas, tidak memberi mereka kekuatan untuk melawan. Karena kau bilang ingin menebus dosa kakakmu, bisakah kau melakukan satu hal lagi untukku? Lakukan satu hal. Lukisan ini akan menjadi milik pameran seni, karya penutup agung besok. Ini adalah hal terakhir yang bisa kau lakukan untukku. Aku tidak bisa melukis. Kedua tanganku ini mungkin tidak akan pernah bisa memegang kuas lagi. Kau mau kemana? Karena kau tidak bisa melakukannya, tentu saja aku harus mencari seseorang yang bisa melakukan ini. Apa akan melepas pakaian di depan mereka? Apakah ada yang pernah benar-benar peduli? Baiklah, aku akan melukis. Apa yang kau lakukan? Siapa bilang melukis hanya bisa dengan kuas? Dan siapa bilang kau harus menanggalkan pakaian untuk melukis? Zhong Xiang, apa kau gila? Kanvas sebesar ini, kapan akan selesai? Jadi Bai Sui, bergabunglah denganku. Kelembapan di luar sangat tinggi, dan hujan. Jika kita tidak cepat, ini tidak akan kering besok. Bangun. Biarkan aku yang melakukannya. Apakah semua tamu sudah datang? Belum. Sudah jam berapa ini? Jika aku tidak bisa menghentikanmu mengadakan pameran, aku masih bisa menghentikan mereka untuk hadir. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Keluarga ketujuh sudah menelpon memberitahu mereka absen. Xiaoli, tidak becus. Hanya pandai merusak segalanya. Sudahkah kamu menemukan orangnya? Ya Tuan, kami menemukannya. Kami tepat di belakangnya. Bunuh dia untukku. Biar ku beritahu, Tuan Su akan segera tiba. Masih ada 23 tamu. Jika ada masalah lagi, kamu akan mempertanggungjawabkannya dengan nyawamu. Tuan, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tuan Sue, bagaimana perasaanmu? Kain-kain putih ini adalah Edi Yitian. Dia bilang, seharusnya dibuka pada saat lelang, agar lebih memukau. Ide bagus. Yitian, memang kartu yang bagus untuk dimainkan. Kamu bisa saja mempromosikannya. Mengapa harus bersusah payah mendukung adikmu yang mengecewakan? Dengan Yitian, pelukis bintang ini, mengapa khawatir bisnis di masa depan akan sulit? Tuan Su benar. Pergi panggil Yitian keluar. Ya, Tuan. Apa
yang kau lakukan? Ada masalah? Tidak berani, tidak berani. Nyonya, tolong cepat turun bersamaku. Tuan ada di bawah. Sudah lama menunggu. Ayah, kakak, hari ini akhirnya tiba. Tuan. Apapun itu tidak bisa menunggu. Tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara dengan Tuan Sue? Masalah mendesak. Tuan Sue, mohon tunggu sebentar. Bicaralah. Aku menabrak Tuan Syam dengan mobilku. Apa yang kamu katakan? Apakah dia baik-baik saja? Aku juga terkejut saat itu. Aku baru saja akan membawanya ke rumah sakit. Tapi siapa sangka? The film was translated and narrated by M Media. Anggap saja ini pelajaran baginya. Untungnya 23 di sana. Pembeli sudah tiba semua. Tapi apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kalau begitu, cari seseorang untuk mengepung villa. Setelah Xiayang ditemukan, tahan dia. Dengan begitu banyak wartawan di sini hari ini, tidak boleh ada kesalahan. Ya. Jangan sakiti siapapun. Apapun itu, tunggu sampai pameran seni selesai untuk membicarakannya. Permisi, kapan pamerannya dimulai? Bisa mulai sekarang. Semuanya. Kau tidak bisa membuka pameran seni ini hari ini. Yi Tian, cepat kemari. Anak temuan Gipsy, Heathcliff, berutang budi kepada keluarga tuan bangsawan tua. Dukungan finansial mereka membantu ia studi. Suatu hari ia datang ke Puri untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Namun ia secara tak terduga bertemu putri bungsu Puri itu. Ia menemukan putri bungsu itu polos dan cantik, dan menggunakannya sebagai titik masuk untuk menikah ke dalam Puri. Diam. Hanya memikat putri bungsu tidaklah cukup. Putra sulung Puri itu cerdas dan cakap. Telah menemukan petunjuk lama. Ia angkat bicara untuk memperingatkan mereka. Oleh karena itu, anak temuan itu memasang jebakan madu. Menggunakan kekasihnya selama bertahun-tahun sebagai umpan untuk memancingnya masuk ke dalam skema. Penjaga. Bawa wanita gila ini keluar dari sini. Semuanya menyingkirlah. Untuk merebut kendali Puri. Ia bersekongkol dengan kekasihnya dan berkolusi dengan kekuatan asing. Mereka pakai yayasan Jeep untuk cuci uang. Kalian semua, lelang amal yang kalian yakini tidak lebih dari trik pencucian uang mereka. Omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Untuk menutupi tindakan mereka. Pada hari pernikahan mereka, mereka mendorong tuan muda sulung jatuh, menukar obat asma tuan tua, dan bahkan pada tubuh putri bungsu. Melakukan total 72 sayatan. Tubuhnya ditenggelamkan ke laut. Namun untungnya, putri bungsu itu tidak meninggal. Ia operasi plastik dan turun berat, mengubah penampilannya, dan kembali ke Puri. Semua demi tujuan ini. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar kamu. Ini adalah berseraknya angin yang lengkap. Benar sekali. Ini memang berseraknya angin. Tapi jangan lupa. Seperti yang semua orang tahu, Ji Baishu, wanita gemuk 150 kg. Bahkan jika kamu bisa menurunkan berat badan, Ji Baishu tidak terlihat sepertimu. Tidak ada yang akan percaya padamu. Kau ingin bukti? Ada di sini. Aku kira itu semacam bukti. Hanya untuk pamer. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Bisakah pameran seni dimulai sekarang? Bagaimana ini mungkin?
lukisan terakhir ada padaku. Kakak, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Aku hanya memberimu 30 menit. Di depan semua orang. Akui identitas Bai Sui. Kembalikan Jigroup. Jika kau tidak melakukannya dalam 30 menit. Drive ini akan kukirim ke kantor polisi. Isi di dalamnya juga akan kubongkar sepenuhnya. Pikirkan mana yang lebih penting. Pikirkan baik-baik sendiri. Zhong Xiang, Sudah kubilang. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak boleh berhati lembut. Karena kamu tidak tega melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Xiaoli. Mengapa begitu? Ini lebih penting, cepatlah. Qiang. Qiang. Zhong Xiang, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Halo? Halo? Qiang. Xiaoli, berkendara lebih cepat. Lebih cepat. Siapa sebenarnya kau? Seseorang yang tidak bisa kamu provokasi. Polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak, jatuhkan pisaunya. Zhong Xiang. Zhong Xiang, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Jika polisi datang terlambat sedikit saja, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Bai Sui, aku melakukannya. Operasinya akan segera dimulai. Keluarga mohon tunggu di luar. Operasi. Zhang Weilun benar. Ada laporan publik terhadapmu, menuduh keterlibatanmu dalam The pembunuhan film Ji was Wai'an, translated Ji Shoubei dan and Ji Baisu, narrated by M Media. serta pencucian uang ilegal dan manipulasi pasar saham. Kamu sekarang ditangkap sesuai hukum. Tunggu sebentar. Baisu. Apakah kamu benar-benar Baisu? Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Setiap kata tambahan yang kamu ucapkan sekarang membuatku jijik. Aku hanya punya satu permintaan. Ketika saya yang bangun, bisakah kamu memberitahuku? Tidak nyaman. Jangan berlama-lama, ayo pergi. Ayah. Kakak. Aku yang melakukannya. Kamu melihatnya. Zhong Weilun dihukum mati karena pembunuhan, pencucian uang, dan manipulasi saham. Jigroup dan Ji Foundation diberikan ke Ji Baisu, dia dihukum 3 tahun karena balas dendam ekstrim. Isi medis San Guisong dicabut, dia dihukum percobaan 1 tahun karena narkoba ilegal. Sui Lijun dicari karena menghasut pembunuhan dan pencucian uang.